Semua orang pikir setelah launching produk digital terus mereka bisa tinggal duduk manis cuan selamanya tanpa harus ngapa-ngapain lagi. Ini adalah mindset yang bikin kalian gagal sebagai pengusaha digital. Jadi gimana yang benar? So welcome to day 21 to 30 of the Days Digital Product Blueprint. Di mana hari ini gue akan ngebahas tentang strategi pasca launching produk digital supaya kita bisa bangun mesin profit yang berkelanjutan atau sustainable gitu ya. So seperti detailnya yuk langsung saja kita bahas ya. Jadi selamat datang di hari ke-21. Wah selamat ya, kamu sudah berhasil melewati masa peluncuran produk yang mendebarkan. Tapi ingat, jangan kendor dulu. Jika kemarin adalah tentang pesta perayaan, maka hari ini kita mulai membangun sistem agar penjualanmu tidak berhenti di hari pertama saja. Di fase post launch ini kita akan fokus menjaga api semangat audiens agar tetap membara dan memastikan setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk iklan benar-benar membawa hasil yang nyata. Mari kita mulai perjalanan menuju 10 juta pertama ini dengan strategi yang lebih cerdas gitu ya. Nah, di sini ada perbedaannya ya, buat teman-teman gitu ya yang menggunakan dua strategi yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal pemasaran dan juga produk digital, ada dua tipe orang, ada dua tipe kategori pemasar gitu ya, marketers gitu ya. Yang pertama adalah kategori yang sebutannya adalah kalau dari sisi marketing ada transactional. Yang penting gua cuan, bodo amat lu mau rugi kayak lu mau enggak, kayak lihat produknya bagus apa enggak, kayak bodo amat. Yang penting gua cuan, untung ya, itu disebut sebagai transactional gitu ya. Bentuk pemasaran yang bentuknya ada transactional. Ada juga yang kedua sebutannya adalah relational. Jadi pada saat kita berjualan produk gitu, kita nggak cuma jualan produk doang, tapi kita membangun sebuah hubungan sama orang ini gitu ya. Jadi nanti akan ada lagi produk-produk lanjutannya yang kemudian orang ini bisa beli dari kita. Nggak cuma sekedar yang penting cuan di awal, bodo amat caranya gimana, enggak gitu kan. Jadi dia terus membangun hubungan. Nah kalau dalam sisi dunia produk digital ini sebutannya biasanya disebut, kalau yang transactional sebutannya adalah hit and run. Yang penting ketok, habis itu kabur. Ketok kabur, yang penting gue cuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebutannya juga hit and run, yang tadi sebutannya adalah dengan menggunakan personal branding. Jadi kalau lo dengar di luar sana ada orang bilang, nih gue pakai strateginya perjualan produk digitalnya pakainya personal branding. Personal branding itu apaan sih? Ya ini gitu kan perbedaannya gitu kan. Personal branding dan juga tadi hit and run. Jadi kalau bahasa marketingnya adalah pemasaran sebutannya transactional atau relational. Nah, apa sih bedanya antara kedua ini? Oke, di sini penjelasannya ya. Yang pertama, kalau kepercayaan itu ya, kalau misalnya yang menghilang aja gitu yang transactional, audiens berasa kamu kayak hanya ingin uangnya saja lalu pergi. Nextnya kalau misalnya lu jualan produk digital lagi, dia nggak mau beli gitu kan, karena gimana produknya cuma begini doang, apaan nih gitu kan. Nah kayak gitu tuh ya yang pertama. Yang kedua, di sini kreatornya yang konsisten adalah audiens merasa aman karena kamu selalu ada untuk bisa membimbing mereka kan. Jadi kalau mereka bingung segala macam, ada after sale yang bisa nanya segala macam, atau dibikin produknya digitalnya terbuka sebegini, ini siapapun bisa nanya gitu kan ya, tinggal tanya aja di kolom komentar, karena gua nggak ngerti segala macam ya tanya aja, nanti kita bisa belajar bareng-bareng dan kita bisa melakukan riset bareng-bareng. Jadi itu yang pertama ya, kepercayaan. Kedua adalah penjualan langsung berhenti total setelah masa diskon habis gitu ya, atau kalau misalnya produk udah saturated udah ya mereka nggak jualan lagi. Nah sedangkan kalau kreator yang konsisten biasanya penjualan tetap stabil karena terus ada edukasi baru setiap harinya. Ini juga akan bisa mempermudah teman-teman ya kalau misalnya teman-teman berjualan dengan menggunakan relational gitu ya. Nanti gue jelasin deh ya dari sisi algoritma dulu. Kontenmu mulai tenggelam dan sulit naik lagi kalau yang menghilang atau transactional. Kalau yang konsisten itu platform TikTok juga terus merekomendasikan kontenmu ke calon pembeli. Gini ya, kalau di dua strategi ini biasanya mereka tuh ngajarinnya kayak gini nih. Nih, kalau hit and run atau transactional biasanya itu bisa cepet banget dapet cuan gitu ya. Nah, ini orang yang ngajarin lu, kalau ada coach yang ngajarin lu gitu kan, bisa cuan dalam 7 hari, bisa cuan dalam 14 hari. Ini sebutannya biasanya mereka ngejarnya adalah transactional. Nah, kalau yang bentuknya transactional ini gitu, nih analogi yang paling sederhananya gini ya. Pagi-pagi jam 6 pagi lu disuruh jualan nasi uduk. Oke? Tuh, jualan nasi uduk. Siang jam 12 siang lu disuruh jualan nasi padang. Dah ya, jualan nasi padang nih jam 12. Terus ntar jam 5 sore lu disuruh jualan martabak ya. Nih udah 3 nih produknya. Setelah jualan martabak, habis itu jam 7-an, jam 8-an lu disuruh jualan nasi goreng. Malamnya lagi lu balik lagi jualan nasi uduk, tapi yang menunya beda gitu kan. Nah, udah berapa tuh? 5 ya atau 4 atau 5 lah produk digital yang lu jual gitu ya, yang kalau pakai strategi hit and run. Karena kalau pakai strategi hit and run, udah yang penting lu jualan segala macam, yang penting cuan, nggak ada after salesnya, bodo amat, yang penting gue cuan. Jadi kenapa ada orang yang bisa jualan produk digital dalam waktu 7 hari atau 14 hari kayak gitu, itu cepet banget tujuannya karena begitu, yang penting cuan, bodo amat. Nah tapi kalau misalnya kayak begitu caranya, nanti kalau misalnya lu jualan produk digital lagi ada nama elunya gitu kan, terus mereka yang customer
pas customernya ngelihat kayak, wah ini produk digital cuman begini doang, apaan nih, gue beli dari orang yang lain, isinya sama kan, produknya sama persis, nggak ada bedanya, gue ngerasa rugi, gue nggak mau deh beli dari orang ini lagi. Nah mampus tuh gitu kan. Jadi kalau lu bentuknya adalah pakai strateginya ada hit and run gitu, lu akan mampus, pusing setengah mati lu gitu ya. Jadi makanya gue selalu menyarankan teman-teman pakai strategi yang namanya adalah personal branding atau relational gitu ya. Jadi lu membangun hubungan segala macam bla bla bla, nurturing audiensnya teman-teman, supaya nanti endingnya kalau teman-teman orang-orang udah percaya gitu, itu akan jadi lebih mudah kalau berjualan. Ini ada satu quote yang gue suka banget gitu ya buat teman-teman. Ada quote-nya namanya adalah money is the simplest form of appreciation. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya bisa jadi orang yang memberikan value segala macam, terus juga teman-teman bisa deliver suatu produk yang bagus, itu duit adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mudah diberikan dari customer ke lu kayak gitu ya. Jadi kalau lu mau charge harganya awal-awal misalnya harganya murah bla bla bla, nanti overtime naik segala macam sampai juta bahkan puluhan juta untuk satu produk digital aja, orang percaya sama lu dan mereka mau bayar. Sedangkan kalau lu pakai strateginya hit and run, pusing setengah mati lu nanti kalau mau scalingnya, ribet gitu kan. Jadi makanya selalu pakai kayak begitu. Terus dari sisi yang tadi ya, algoritma juga ya. Kalau lu pakai strategi yang ini, yang hit and run atau menghilang, bodo amat yang penting gue cuan kayak gitu ya. Nah algoritma sama TikTok akan jadi pusing nanti, karena kalau misalnya lu mau berjualan produk digital, lu misalnya ada 5 kan nih, kasih bikin nih sosial media Instagram baru, misalnya nasi uduk ala ibunda, nasi uduk pagi ala ibu Nana gitu kan, nih nasi padang ala Nana apa segala macam kayak gitu kan. Terus habis itu ini martabak goyang ala apa gitu kan sore. Terus habis itu ini apalagi gitu kan, jualan nasi goreng mantap pedas malam hari jam 7 gitu kan. Habis itu dulu bikin sosial media lagi. Apaan lagi nih? Bla bla bla, jam nasi uduk lagi jam 11 malam sampai jam 1 pagi horor gitu kan. Nasi uduk horor misalnya kayak gitu kan. Lu harus membuat konten untuk 5 produk ini sekaligus. Waduh, pusingnya setengah mati lu kalau misalnya kayak begitu caranya. Hit and run, pusing lo kayak begitu kan. Bisa nggak sustain dengan menggunakan hit and run? Bisa, cuman masalahnya adalah orang-orang yang ngelihat produk digital lu tuh jadi kayak pusing segala macam. Dan kalau lu misalnya mainin kayak begini terus gitu, itu akan capek secara terus menerus. Kalau buat gue pribadi, gue lebih suka ya sambil jalan kayak gitu kan, pelan-pelan membangun personal branding sampai akhirnya jadi nanti produk digitalnya bisa jadi jauh lebih mudah untuk dijual. Jadi kalau misalnya ada orang nih udah satu beli produk digital gua, nanti gue bisa selipin kan di amplop ini, misalnya satu buku nih gitu kan, nih buku kayak gini gitu kan, nanti gue bisa selipin ya, nanti gue ada produk ini lagi loh, buku gue yang kedua lo mau nggak beli kayak gitu. Nah makanya kalau teman-teman beli buku itu di belakangnya nih, di belakang sini, oh nggak ada yang ini ya, apa ya, ini ada Brandon Kane nggak ya? Wah, nggak ada. Pokoknya di buku, kalau teman-teman beli buku, di belakangnya itu biasa ada satu halaman yang isinya adalah menjelaskan isi buku lainnya yang teman-teman bisa beli. Jadi teman-teman bisa melakukan itu kalau teman-teman nggak pakai strateginya yang hit and run, karena ada orangnya ngejelasin segala macam, orangnya yang memberikan value. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu kan mau strategi berjualan, kalau bisa strateginya gunakanlah strategi yang pakai cara kayak gitu. Jadi teman-teman, gue yakin lah lu nggak akan pernah kekurangan uang lah kalau lu keep on kasih value, karena tadi ya ada quote-nya yang bilang itu pakai Toto Sugiri yang bilang gitu bahwa money is the simplest form of appreciation. Ingat itu guys. Oke, terus habis itu kita lanjut lagi berikutnya, mengapa konsisten itu wajib? Yaitu yang kedua, yang pertama adalah membangun familiaritas ya. Semakin kita bangun personal branding untuk kayak begini, bikin konten segala macam, itu orang akan semakin familiar, kita jadi brand top of mind dari orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menangkap pembeli telat gitu ya. Tidak semua orang punya uang di hari pertama launching. Konsisten membantu kamu tetap hadir saat mereka sudah siap bayar gitu ya. Jadi kalau misalnya ini gitu kan, orang-orang yang punya duitnya mungkin 7 hari lagi, 8 hari lagi segala macam, itu udah siap untuk bisa mau bayar produk digital teman-teman gitu ya. Nah di sini ada pertanyaan sebelum gue lanjut. Jadi coba bayangkan jika kamu ingin membeli sebuah kursus, tapi setelah launching si pembuatnya tidak pernah posting lagi, apa kamu akan tetap membelinya atau justru jadi ragu? Yuk kasih pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi gitu ya. Teman-teman lebih suka yang mana, yang ada after salesnya, yang terus diajarin segala macam, atau yang cuman hit and run aja yang penting cuan ya. Itu yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, itu adalah strategi konten harian atau post launch gitu ya. Jadi di sini di hari 21 sampai 30 itu teman-teman harus melakukan strategi konten harian atau post launch. Jadi membuat konten itu sebenarnya kalau misalnya
terlepas dari teman-teman punya dua strategi yang tadi itu kan, mau hit and run atau mau pakai konten yang relational atau personal branding, itu sebenarnya basisnya adalah bikin konten gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman ya, kalau pakai hit and run itu kan orang-orang kan ini jebret ditambahin ads, paling kontennya adalah bukan konten edukasi ya, lebih ke arah konten untuk bisa dapetin cuan lagi gitu ya, nge-ads gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi mereka biasanya tetap bikin konten, tapi yang ini bikin ads, yang ini bikin konten yang benar-benar valuable, kasih ke orang segala macam, kasih ke orang kayak gitu ya. Nah tetap aja harus bikin konten, Nah biasanya kalau misalnya kayak gitu, strategi post launch itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah the proof, menunjukkan hasil nyata pembeli. Kalau misalnya udah ada yang beli sama produk kita teman-teman bisa kasih screenshot segala macam, bisa kasih testimonial segala macam, terus masukin ke dalam landing page teman-teman gitu ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua ada Q&A gitu ya, bisa bikin pakai strategi FAQ gitu ya, Q&A, question and answer atau FAQ, frequently asked questions gitu ya, dengan menerapkan konsep objections handling supaya orang-orang itu tetap kalau misalnya ada yang masih ragu buat beli produk digital teman-teman itu orang itu jadi nggak ragu lagi. Yang ketiga adalah dengan menggunakan konsep atau teknik namanya the BTS, menjaga kedekatan emosional gitu ya. Ceritakan aktivitasmu harian saat membantu pembeli di grup gitu ya. Jadi misalnya teman-teman lagi bisa bikin konten-konten yang seperti ini, atau teman-teman bisa bikin vlog sederhana gitu kan. Misalnya time lapse segala macam. Gue lagi ngerjain ini nih bla bla bla, terus abis itu time lapse gitu cepat segala macam bla 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 kayak gitu, itu juga bisa dilakukan. Balik lagi tujuannya adalah untuk bisa menjaga ya kedekatan emosional si audiens, bahwa sebenarnya produknya terus dikembangkan, terus juga mereka terus dibantuin segala macam kayak gitu ya. Terus habis itu berikutnya di sini ada checklist konten atau sales driven. Pastikan setiap konten yang kamu buat selama di day 21, 30 dan seterusnya gitu adalah mengikuti aturan ini agar tidak sekedar jadi tontonan. Yang pertama adalah gunakan hook yang relevan. Balik lagi, hook is the main thing that you should worry about. Nih bukunya Hook Point gitu ya. 3 detik pertama adalah sesuatu hal yang paling penting gitu ya. Jadi entah lu mau bikin konten ads-nya atau konten edukasinya, lu harus bikin hook yang bagus. Pakai AI namanya adalah Viral Hook Architect, tuh udah ada di dalam kreator viral gitu ya. Yang pertama. Yang kedua adalah bikin call to actions yang spesifik. Jangan cuma minta like, tapi arahkan ke link bio untuk bisa beli. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya sosial media, langsung ganti ya sosial media teman-teman untuk bisa ngarahin itu semua ke landing page teman-teman, entah itu pakai link it atau segala macam, itu bisa pakai kayak gitu ya. Itu kedua. Yang ketiga, urgensi ringan. Ingatkan bahwa kuota bonus atau harga khusus bisa berubah sewaktu-waktu. Gini ya, ini cara yang paling sederhana untuk bisa bikin orang urgensinya meningkat adalah be the best every day buat gua ya. Jadi kalau lu orang ngelihat lu gitu kan, terus ini orang nanti besoknya bikin inovasi apa lagi ya, apalagi yang mau dibikin sama orang ya, ini orang gila nih kan, bikin sesuatu hal yang belum pernah ada dan kayaknya wah mantap banget yang dia bikin kayak gitu kan. Kalau lu terus keep on kayak begitu, orang-orang ngelihat progress lu apalagi ya, dan ngelihat lu lakukan vlogging setiap hari segala macam, bener-bener be the best versions of you every day, orang-orang akan ngerasa FOMO. Iya, itu strategi yang menurut gue paling gila yang bisa lo lakuin, dan orang-orang pasti sales lo akan naik gini gitu. Kenapa kayak begitu? Karena orang-orang tuh nggak mau ketinggalan. Ininya manusia tuh kayak gitu ya. Dia nggak mau ketinggalan, dia nggak mau inian. Dia pasti maunya, wah gue kalau ketinggalan nih gue akan rugi segala macam kayak gitu. Jadi caranya yang paling cepat adalah be the best versions of you menurut gue sih. Kalau lo mau bikin inian, jangan urgensi ringan-ringan tuh kelamaan lah. Jadi besok dia bikin apa lagi besok. Pokoknya pastikan adalah customer lu kalau bisa mikirnya kayak gitu ya. Jadi dia akan selalu ngikutin lu. Terus habis itu berikutnya, sebelum gue lanjut lagi ke materi ketiga, yang ini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi bayangkan kamu punya testimoni keren dan dari pembeli kamu lebih suka menjadikan konten video, cerita langsung atau desain gambar kalau sale. Coba kasih alasannya nih ya. Jadi kalau tipe konten ini teman-teman tuh kalau misalnya to keep on educating, kira-kira tipe konten yang teman-teman suka apa gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman udah gue bahas semua ya. Kalau misalnya di sini gue gak akan masuk terlalu detail soal masalah strategi post launch ini gitu ya, karena ini udah dibahas di dalam materi yang dari strategi launching ini dan ini juga di digital product blueprint udah gue jelasin secara detail tentang bagaimana caranya bikin konten segala macam, bagaimana caranya menggunakan AI itu segala macam untuk bisa bikin daily content segala macam bla bla bla. Itu semua sudah diajarkan di dalam materi ini, jadi gue nggak akan terlalu banyak ngejelasin gitu ya di sini. Jadi teman-teman tinggal, kalau yang udah beli kursus gue Creator Villa, tinggal klik aja yang di sini, abis itu nanti bisa kelihatan semua strategi launchingnya
post launchingnya tuh apa gitu ya. Nah, habis itu sekarang untuk bagian terakhirnya di sini teman-teman, ini adalah beberapa checklist evaluasi teman-teman yang menggunakan Meta Ads ya. Jadi kan ada dua strategi ya. Kalau bisa teman-teman untuk bisa memasarkan produk digital teman-teman itu pakai dua strategi sekaligus. Yang pertama adalah untuk bisa bikin konten yang viral ya atau organik. Yang kedua adalah pakai Meta Ads kalau teman-teman ada budget. Tapi kalau nggak ada budget juga, nanti gua akan kasih lihat teman-teman caranya gimana ya. Kemungkinan rate lu untuk tidak viral tuh tipis banget. Ada satu aplikasi lagi yang gue bikin ya, namanya Redlens. Nanti gue akan kasih lihat ke teman-teman. Itu pakai statistical analysis. Gue agak gila lagi bikin gitu kan. Nah itu, jadi kalau teman-teman yang nggak ada budget, gue akan tetap bantuin lo. So stay tune, subscribe guys ya. Nanti gue akan kasih lihat ke lo dan gue akan kasih lihat bentuknya kayak gimana sih ya. Lo akan bisa jauh, kemungkinan lo untuk tidak viral tuh sangat tipis, setipis tisu gitu ya, karena ini ada aplikasi ini gitu kan, namanya Redlens. Balik lagi ya, nanti gua akan kasih lihat. Oke, jadi di sini ya, kalau untuk teman-teman yang menggunakan strategi 2 ya, pakai namanya adalah Meta Ads, itu teman-teman harus belajarin yang di sini ya. Strategi post lainnya tetap dibuka lagi ya, pakai Meta Ads gitu ya. Ini teman-teman pelajari lagi tentang konsep-konsep atau teori-teori Meta Ads. Teman-teman pelajari lagi, ada tools lagi yang udah gue bikin, namanya adalah Meta Ads Creative Manager untuk bisa melakukan memanage dashboard teman-teman segala macam. Terus teman-teman juga harus pelajari lagi di sini yang namanya adalah Ad Creative Planner untuk bisa recycling ya. Jadi kalau misalnya ide iklannya udah agak-agak nggak di favor sama algoritma, coba diganti lagi kayak gitu ya. Itu. Jadi bisa diganti bisa pelajarin yang di sini gitu ya. Terus abis itu jangan biarkan iklan berjalan begitu saja tanpa ada pengawasan. Gunakan tabel checklist sederhana ini untuk mengecek kesehatan iklan kamu gitu ya. Jadi sini di dalam kreator viral juga sebenarnya sudah gue jelaskan ya, berbagai macam matrix lagi yang teman-teman bisa pakai untuk bisa melakukan analisa lebih dalam soal Meta Ads teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai strategi juga yang namanya adalah ini strategi digital ads atau paid ads, ini teman-teman bisa melakukan atau melihat strategi-strategi matrix kayak misalnya CPC atau cost per click sini ya. Berapa sih biaya setiap kali orang klik iklan kamu gitu. Jika terlalu mahal, ganti gambar atau video iklanmu kreatif. Terus ada juga yang CTR atau click through rate, seberapa menarik iklan kamu bagi audiens. Terus ada juga ROAS, return on ad spend. Apakah hasil penjualannya lebih besar dari biaya iklan yang dikeluarkan. Jadi kayak gitu ya. Teman-teman bisa lihat semuanya, dan ini cuma beberapa doang ya, matriks itu banyak banget lah matriks ya di dalam ini. Teman-teman bisa lihat semua matriksnya yang ada di dalam kreator viral kayak gitu ya. Nah terus juga di dalam sini, di dalam kreator viral sebenarnya ada dua lagi ya, mungkin yang belum masuk ke sini ya. Ada dua tools lagi yang namanya adalah kreatif audit, Creative Daily Audit CDA kalau nggak salah. Creative Audit Daily, lupa gue namanya apa kan, saking banyak ya tuh saya dalam kreator viral. Creative Audit Daily, Creative Daily Auditor sama Creative Weekly Auditor ya. Jadi yang fungsinya adalah untuk bisa melakukan gitu ya analisa terhadap iklan teman-teman ya, kira-kira bagus dilanjutin apa enggak, itu setiap hari dan setiap minggu. Ada AI-nya gitu ya. Teman-teman itu semua masuk di dalam kreator viral. Jadi baik lagi, teman-teman nggak usah nanya kan, nungguin gitu kan mentornya nih kapan ya selesainya ya, kapan ya waktunya ada ya segala macam gitu kan, dan bla 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 ya. Aduh ribet banget kalau begitu kan. Nah dengan menggunakan dua AI tools lagi tadi kan, untuk kreator, aduh gue lupa Creator Daily Auditor kalau nggak salah sama Creator Weekly Auditor itu kan, itu dia akan melakukan analisa berdasarkan data iklan teman-teman punya. Jadi kalau misalnya ini tadi data teman-teman tinggal dimasukin aja ke dalam AI tersebut, di-upload gitu ya. Lalu kemudian dari situ teman-teman akan bisa mendapatkan laporan secara komprehensif, yang mana harus dinyalain dan yang mana yang harus dimatiin kayak gitu ya. Nah, jadi enak banget ya pakai pakai tools AI itu yang ada di dalam kreator viral gitu ya. Nah, pokoknya intinya linknya ada di deskripsi bawah, teman-teman bisa cek sendiri di sana lah ya. Oke, so paling itu aja sih ya strategi di hari ke-21, di hari ke-30 sampai hari ke-30 dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana caranya teman-teman untuk bisa membangun sebuah sustainable business yang berbasis produk digital ya. Intinya kayak gitu. Nah, cara melakukan evaluasinya ya tadi gitu kan, bikin konten daily, satu yang pakai strategi organik kayak gitu. Yang kedua adalah dengan menggunakan Meta Ads, melakukan evaluasi Meta Ads secara terus-menerus kayak gitu ya. Kalau bisa dibarengin dua-duanya untuk bisa terus dapetin cuan dari produk digital teman-teman gitu ya. Jadi kayak
kayak begitu sih. Dan balik lagi gitu ya, ini kan ada gue jelasin tadi ya. Sini kan ada strategi yang transactional and relational. Kalau bisa terus menerus produknya bukan sekali bikin terus ditinggal, enggak. Tapi terus menerus produk digitalnya diupdate supaya orang-orang tetap bisa dapat value dari apa yang teman-teman jual. Jangan cuma sekali dibikin terus dijual terus ya udah tinggal, jangan kayak gitu ya. Kalau bisa bikin value sebanyak-banyaknya, terus lakukan iterasi terus sampai akhirnya orang-orang kemudian jadi dapat manfaat dari sana gitu ya. Oke sip, paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini soal masalah strategi di day 21 to 30 gitu ya. Terus kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus juga di situ website gue juga di agunsu.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa ke sana ya. Terus menonton. Oke, bye.